ini kita akan mengangkat satu cerita perjalanan hidup seorang santri yang berhasil mendapatkan beasiswa S1 jurusan kedokteran umum di Universitas Indonesia karena berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Lalu melanjutkan S2 atau spesialisasi hati di luar negeri karena berhasil mendapatkan beasiswa di pondok pesantren. Lalu hidupnya akan kita lihat setelah ini. Silahkan didelok dan dimirengke. Namanya Mardoyo. Dia anak yang terkenal cerdas di sekolahannya. Namun Mardoyo sekarang tinggal bersama seorang ayah. Ibunya pergi saat Mardoyo masih kecil. Mardoyo pun tak punya saudara. Dia anak satu-satunya, anak yang terakhir. Ayah Mardoyo seorang petani. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayah Mardoyo adalah orang yang memperhatikan pendidikan. Orang tua Mardoyo berharap Mardoyo agar bisa sukses di masa depannya. Waktu itu Mardoyo duduk di bangku kelas 3 MA, 2 bulan lagi ujian nasional. Namun Mardoyo belum menentukan pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Suatu hari ayahnya manggil Mardoyo sambil cangkruan dan menikmati segar kopi dan karung jeti. Doh, kamu nanti cita-citanya apa kalau sudah besar? Marjoyo mau jadi dokter ya. Marjoyo mau mengobati ayah kalau tiba-tiba sakit seperti biasa. Bagus, itu cita-cita yang mulia. Ayah harap kamu mau serius dan belajar, sehingga cita-cita kamu dapat terwujud dan kamu jadi dokter yang berguna bagi banyak orang. Iya ya, Marjoyo pasti serius. Doh, Iya. kamu mau ya ayah suruh masuk ke pondok? Lah ya, nanti ayah sama siapa kalau Marjoyo pergi ke pondok? Ayah sendiri dong berarti. Nggak mau lah. Ayah itu sudah besar doh. Kalau cuma ditinggal sama kamu mah lebih dari kata nggak apa-apa. Tapi ya, cita-cita Marjoyo kan mau jadi dokter. Emang kalau di pesantren Marjoyo bisa tetap jadi dokter? Kan rata-rata di pesantren jadinya ustaz. Lah, ya tentu bisa lah doh. Begini loh doh, sekarang itu banyak orang yang hebat ilmu dunianya, banyak yang hebat ilmu percintaan, perdukunan, perselingkuhan, dan lain-lain. Tapi bodoh ilmu agamanya. Jadi, walaupun nanti kamu jadi dokter, adalah dokter yang soleh dan tidak sombong dan mau menginfakkan ilmunya di jalan Allah. Kalau kamu jadi pejabat, adalah pejabat yang jujur, amanah, dan tidak korup, yang menghabisi uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Nah, pesantren itu kan tempat untuk belajar agama. Kalau kamu nanti masuk ke pesantren, kamu akan dapat bekal ilmu agama. Kalau ilmu agama sudah didapat, pasti ilmu yang lain mudah untuk diikuti. Tapi ya, Sudah, kamu pikirkan saja dulu. Ayah tidak memaksakan. Itu semua berada di tanganmu. Mardoyo pun memikirkan betul-betul keinginan sang ayah. Ia tentu tidak berpikir untuk masuk pesantren sebelumnya. Lagi pula teman-teman Mardoyo tidak ada yang masuk pesantren. Masuk pesantren pasti nggak enak rasanya. Jauh dari HP, nggak naik MB, yang pasti jauh dari ayam. Itu yang waktu itu Mardoyo pikirkan. Hingga Mardoyo jatuh dalam kebimbangan. Suatu hari Mardoyo bertemu dengan temannya yang namanya Kampleng. Mardoyo menceritakan keluh kesahnya pada Kampleng. kenapa kok itu? Kalau mas temen kayak ngono. Gini loh Mleng, masa aku disuruh masuk pondok sama ayah? Aja gelem kowe itu. Nah karena ora bisa numpak MB kowe. Apa maning bojana cewek, ora penak nang pondok, penak nang omah. Terus ya, ana wong lulusan pondok nang berita-berita kae malah gawe bom, ngafir-ngafirke wong, berita-berita wong, jadi teroris. Apa kok ora wedi tuh? Jangan asal ngomong, Pleng. Itu beritanya valid enggak? Nanti hoak lagi. Ya, nyewa orang ngerti sih, bener apa salahnya. Yang penting kan viral. Ingat, Pleng, viral itu bukan menjadi tolak ukur suatu berita. Karena di media sosial itu, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Jangan asal ngomong, Pleng. Lah, malah padu. Kowe kaya wong wis tau mondok kae, padahal kowe ora pernah mondok sama sekali.
Aku bukannya bela pondok, Mleng. Aku hanya membela kebenaran. Ya wis, daripada padu, mending pusing ML. Ya udah, masuk. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Mardoyo tetap memikirkan permintaan ayahnya untuk masuk ke pesantren. Ia masih bimbang. Di satu sisi, dia ingin masih menikmati masa mudanya seperti apa yang dikatakan si Kampleng. Namun, di sisi lain, Mardoyo sadar betul bahwa kebebasan itu akan memperburuk masa depannya dan memperburuk mimpi-mimpinya dan gelintur-gelinturnya. Hingga akhirnya Mardoyo jatuh dalam kebimbangan. Kamu masih bimbang tuh? Ayah. Iya nih ya, Mardoyo masih bimbang. Ayah sih nggak maksa, cuma kamu harus berpikir baik-baik do. Kalau kamu sekolah di sekolah biasa, kamu akan sulit fokus do. Ada HP, ada game, nanti kamu pacaran lagi. Coba kalau kamu di pondok, jangankan pacaran, laki-laki sama perempuan aja dipisah. Jadi kamu bisa fokus dan jadi anak soleh. Ya udahlah ya, kita lihat dulu pondok pesantrennya. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak ayah. Yaudah, besok kita ke pondok. Akhirnya Mardoyo mau melihat-lihat pesantrennya dan ayahnya mengantarkan Mardoyo ke suatu pesantren. Pesantren itu mewah, mepet sawah. Di halaman pesantren ada sebuah makom waliullah. Dan Mardoyo dan ayahnya menemui seorang ustadz dan bertanya-tanya tentang banyak hal tentang pondok pesantren tersebut. Ayah Mardoyo bertanya-tanya kepada ustadz tersebut tentang kegiatan sehari-hari dan kegiatan belajar mengajar di pondok tersebut. Hingga akhirnya Mardoyo pun mau masuk ke pondok pesantren tersebut setelah Mardoyo menerima surat kelulusan dari sekolahannya. Hari-hari paling berat di mana ayah Mardoyo harus benar-benar jauh dengan Mardoyo. Waktu itu ayah Mardoyo mengantarkan Mardoyo ke pondok pesantren, melepas anak sematawayangnya dan harus jauh dari dirinya. Bersiap untuk melepas anak sematawayangnya untuk menjadi penerus Nabi Muhammad. Tuh, jangan sia-siakan usaha ayah buat cari duit untuk sekolahmu. Ayah ini cuma seorang petani yang setiap hari punggung dibakar mentari. Pergi pagi-pagi, pulang sore nanti. Belajar di sini jadi anak yang berbakti. Ayah Mardoyo selalu memberi support sebagai orang tuanya. Beliau sadar betul bahwa pesantren tidak akan bisa mengubah seorang anak tanpa ada bantuan dan doa dari orang tua. Meletakkan dan hanya menitipkan begitu saja, maka nasihat demi nasihat dan beri-beri doa yang terucap dan mengalir pada diri Mardoyo. Kehidupan Mardoyo yang baru saja dimulai. Dia yang baru pertama kali menjadi seorang santri dan menapaki kehidupan di dunia pesantren. Wahai ente yang di depan! Astagfirullahaladzim! Tolong wahai! Balik ke belakang! Ini kita aja udah sebulan nunggu. Ente baru datang langsung ke depan. Astagfirullah! Tolong! Antri! Astagfirullahaladzim! Tolong wahai! Awal kali masuk pesantren, Mardoyo kaget. Semua terasa baru. Makan antri, mandi antri, semua serba antri. Bahkan ada rasa tidak betah, ingin keluar rasanya. Apalagi melihat teman-temannya yang sudah keluar dari pesantren. Rasa tidak betah itu seketika menghilang ketika Mardoyo teringat perjuangan
ayahnya untuk menyekolahkannya. Hingga akhirnya Mardoyo tetap bertahan di dalam pesantren. Kuncinya ada dua. Yang pertama, sabar. Disebutkan dalam Mahfudat, man sabara dhafira. Barang siapa yang bersabar pasti akan dapat. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Manjada fina, disebutkan dalam Al-Quran, lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan jalan baginya. Maka para santri sekalian, marilah kita bersabar dan bersungguh-sungguh agar Allah memberikan apa yang kita inginkan. Dikala Futuh pun ustaz-ustaz di pondok memberikan semangat. Maka Mardoyo menjalani kehidupan di pesantren dengan terus belajar. Ia melupakan ketidakbetahannya dengan membunuh jenuh dengan cara membaca. Ia memotong waktu untuk banyak menghafal dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk masa depannya. Ia sudah menghilangkan rasa ego dan nafsunya untuk keluar dari pesantren. Ia ingat betul keinginan sang ayah agar di kemudian hari ia menjadi seorang dokter yang berguna dan soleh tentunya. Maka Mardoyo benar-benar serius dalam belajar. Ada sebuah perkataan, barang siapa yang menanam pasti akan memanen. Setelah Mardoyo lama di pesantren, berita baik itu datang kepada Mardoyo. Tuh, sini tuh. Iya Ustadz, ada apa? Kamu punya hafalan berapa juz? Alhamdulillah Ustadz, udah 20 juz. Masya Allah, bagus-bagus. Kamu lanjutkan lagi hafalan kamu sampai 30 juz. Ada kabar baik buat kamu. Salah satu universitas memberikan beasiswa kedokteran bagi siapa saja yang hafid. Alhamdulillah Ustadz, beneran Ustadz? Beneran. Jadi kamu selesaikan dulu hafalan kamu sampai 30 juz. Nanti kami akan bantu kamu buat dapat beasiswa itu. Pasti Ustadz, itu cita-cita saya menjadi dokter Ustadz. Saya akan menyelesaikan 30 juz. Doakan saya ya Ustadz. Iya, pasti saya doakan. Setelah mendapatkan berita itu, Mardoyo benar-benar semangat di dalam menghafal Al-Quran. Ia menyelesaikan 10 juz terakhir di dalam surat Al-Quran. Ia mengulang hafalan yang selama ini sudah dihafal. Mardoyo harus benar-benar meraih mimpinya. Mardoyo harus benar-benar menjadi seorang hafid. Itu tekadnya. Ia sadar betul ada orang-orang yang harus ia banggakan. Ada banyak orang yang patut ia beri senyuman, maka ia lupa dengan rasa lelah. Mardoyo lupa dengan rasa santai dan semua itu. Yang Mardoyo tahu hanyalah berusaha, yakin, dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Karena ketika kita sudah melakukan semua itu, Allah akan memeluk doa-doa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memeluk mimpi-mimpi kita. Mardoyo adalah orang yang ingin membuktikan kepada dunia. Dengan usaha dan doa yang selalu Mardoyo panjatkan, akhirnya Mardoyo menyelesaikan hafalannya. Hari ini Mardoyo diuji dan dilihat oleh orang yang ia ingin lihat senyumannya. Dilihat oleh orang yang ia cinta dan dilihat oleh orang yang ia harap doa-doanya, yaitu ayahnya. Mardoyo benar-benar ingin membuktikan kepada siapapun. Mardoyo benar-benar ingin membuktikan kepada dunia bahwa dengan doa dan usaha tidak ada yang tidak mungkin di atas muka bumi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayah, maafkan Mardoyo ayah. Maafkan Mardoyo belum bisa membahagiakan ayah. Maafkan Mardoyo jika banyak salah ayah.
Maafkan aku ayah, jika selama ini Mardoyo masih menjadi anak yang nakal ayah. Maafkan Mardoyo ya, jika belum bisa membahagiakan ayah. Dok, ayah sudah bangga sama kamu. Ayah sudah bangga dengan apa yang kamu lakukan. Ayah sudah bangga. Ayah sudah bangga. Terima kasih. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما Itulah kisah Mardoyo sudah berakhir. Mardoyo sudah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran dan mendapatkan beasiswa kedokteran di universitas luar negeri. Ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Bukan tentang siapa yang bisa, tapi tentang siapa yang mau berusaha. Sekian lampiran dari kami, santri Pondok Pesantren Darul Farah Eskawani.